Negara Filipina merupakan negara yang memiliki populasi Katolik terbesar ketiga yang ada di dunia setelah negara Brazil dan negara Meksiko. Dengan sekitar 80% penduduknya beragama Katolik Roma, agama ini sudah tertanam kuat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat umum di negara tersebut. Sehubungan dengan hal ini, masyarakat Filipina juga tidak diperbolehkan untuk bercerai dan tidak diperbolehkan melakukan pernikahan sesama jenis, bahkan aborsi dianggap ilegal di negara ini. Orang Filipina adalah orang yang sangat hangat, suka bersenang-senang, dan memiliki selera humor yang tinggi. Hal ini dipadukan dengan budaya yang baik dan rasa hormat terhadap semua orang yang lebih tua, menjadikannya sebagai salah satu negara paling bahagia di dunia. Di Filipina, kita dapat melihat setiap pengunjung yang disambut sebagai ibu atau tuan, dan anak-anak memanggil mereka dengan kuyas atau ates, dan masing-masing untuk kakak laki-laki dan perempuan. Kesopanan dan rasa hormat ini mencakup berbagai situasi. Bahkan ketika diminta bantuan, akan mengejutkan jika ada satu orang Filipina yang mengatakan tidak secara langsung dan kasar terhadap permintaan apapun yang Anda buat. Dan berikut ini adalah fakta sejarah negara Filipina. Filipina adalah sebuah negara kepulauan di Asia Tenggara yang berada di lingkar Pasifik Barat. Filipina dikuasai oleh kerajaan Spanyol selama 265 tahun, mulai dari tahun 1565 hingga tahun 1821. Namun pada Perang Amerika Spanyol di tahun 1898, Amerika Serikat berhasil menguasai Filipina dan menjadikannya sebagai salah satu negara persemakmuran di bawah Amerika Serikat pada tahun 1934. Pada Perang Dunia Kedua, Filipina juga pernah diduduki oleh Jepang. Filipina memperoleh kemerdekaannya dari Amerika Serikat pada tanggal 4 Juli tahun 1946 dengan nama negaranya adalah Republik Filipina, atau dalam bahasa Inggris disebut dengan Republic of Philippines. Ibu kota negara Filipina ialah kota Manila. Secara astronomis, negara Filipina berbatasan dengan Laut Cina Selatan di sebelah barat dan di sebelah timur berbatasan dengan Laut Filipina, sedangkan di sebelah selatan adalah Laut Sulu dan Laut Sulawesi. Tidak ada negara yang berbatasan darat dengan negara Filipina yang memiliki pulau sebanyak 7.107 pulau ini. Luas wilayah negara Filipina ialah sebesar 300.000 km persegi dengan jumlah penduduknya sebanyak 114.597.229 jiwa. Mayoritas penduduk Filipina ialah memeluk agama Katolik, yaitu dengan persentase 82,9%. Filipina menggunakan dua bahasa sebagai bahasa resminya, yaitu bahasa Inggris dan bahasa Filipina yang pada dasarnya adalah bahasa Tagalog. Negara Filipina merupakan negara kepulauan terbesar kelima di dunia, yang juga negara memiliki garis pantai terpanjang kelima di dunia. Filipina memiliki garis pantai sepanjang 36.289 km persegi. Filipina merupakan negara yang menganut sistem pemerintahan republik presidensial, yaitu sistem pemerintahan yang kepala negara dan kepala pemerintahannya adalah seorang presiden dan wakil presiden. Presiden Filipina juga merupakan panglima tertinggi angkatan bersenjata. Adapun etnis yang ada di negara Filipina ialah etnis Tagalog dengan persentase 24,4%, etnis Bisaya dengan persentase 11,4%, etnis Cebuano dengan persentase 9,9%, etnis Ilocano dengan persentase 8,8%, etnis Hiligaynon dengan persentase 8,4%, etnis Bicol dengan persentase 6,8%, etnis Waray dengan persentase 4%, etnis lokal dengan persentase 26,1%, dan etnis orang asing dengan persentase 0,1%. Di bidang perekonomian, pendapatan domestik bruto atau PDB Filipina berdasarkan paritas daya beli adalah sebesar 871,56 miliar US dollar dengan pendapatan per kapita rakyat Filipina sebesar 8.000 US dollar. Adapun mayoritas penduduk di negara Filipina ialah menganut agama Kristen, yaitu dengan persentase 92,4%. Lalu ada juga yang menganut agama Islam, yaitu dengan persentase 5,8%.
dan agama lainnya ialah dengan persentase 1,7%. Sejarah negara Filipina dipercaya telah dimulai dengan kedatangan manusia pertama lewat jembatan darat yang paling tidak 30.000 tahun yang lalu. Kedatangan pertama orang-orang barat yang tercatat adalah kedatangan Ferdinand Magellan di Pulau Homonhon di Tenggara Samar pada tanggal 16 Maret tahun 1521. Sebelum kedatangan Magellan, terdapat suku-suku Negrito yang menjelajahi pulau-pulau Filipina, tetapi mereka kemudian digantikan oleh orang-orang Austronesia. Kelompok-kelompok tersebut dapat digolongkan menjadi suku pemburu dan pramu masyarakat kesatria. Suku pemburu dan pramu, masyarakat kesatria, plutokrasi kecil, dan kerajaan maritim yang kemudian tumbuh menjadi kerajaan, konfederasi, dan kesultanan. Negara-negara prakolonial itu contohnya Kerajaan Butuan, Cebu, Tondo, Maisapan, Maynila, Konfederasi Madhya, Negeri Mai, dan Kesultanan Sulu, serta Maguindanao. Negara-negara kecil itu berkembang paling tidak sejak abad ke-10. Meskipun kerajaan-kerajaan ini mencapai tatanan politik dan sosial yang rumit, serta melakukan perdagangan dengan daerah-daerah yang sekarang menjadi Tiongkok, India, Jepang, Thailand, Vietnam, dan Indonesia, namun tidak ada yang berhasil menyatukan kepulauan yang sekarang menjadi Filipina pada abad ke-20. Penjajahan dan pemukiman Spanyol dimulai dengan kedatangan ekspedisi Miguel López de Legazpi pada tahun 1565 yang mendirikan pemukiman San Miguel di Pulau Cebu, dan lebih banyak lagi pemukiman ke utara mencapai Teluk Manila di Pulau Luzon pada tahun 1571. Di Manila sendiri mereka mendirikan kota baru dan dengan demikian memulai era penjajahan Imperium Spanyol yang berlangsung lebih dari 3 abad. Pemerintahan Spanyol berusaha mencapai penyatuan politik seluruh kepulauan yang sebelumnya terdiri atas berbagai kerajaan dan komunitas mereka, tetapi tidak berhasil. Penyatuan Filipina baru berhasil pada abad ke-20. Spanyol memperkenalkan percetakan versi Eropa Barat dan kalender Gregorian, dan juga penyakit cacar, penyakit kelamin, lepra, dan perang dengan senjata api. Hindia Timur Spanyol diperintah dan diadministrasi sebagai bagian kerajaan muda Spanyol baru dari Meksiko dari tahun 1565 sampai tahun 1821 dan diadministrasi langsung dari Madrid dari tahun 1821 sampai akhir Perang Spanyol Amerika pada tahun 1898, kecuali pada selang singkat pendudukan Britania di Filipina di tahun 1762 hingga tahun 1764. Orang-orang Tionghoa, Britania, Portugis, Belanda, Jepang, dan pribumi mengeluh bahwa Spanyol menekan perdagangan dengan pemberlakuan monopoli Spanyol. Kemudian misionaris Spanyol mencoba mengkristenkan penduduk dan umumnya sukses di dataran rendah utara dan tengah. Mereka mendirikan sekolah, universitas, dan rumah sakit, terutama di Manila dan permukiman benteng-benteng Spanyol. Revolusi Filipina melawan Spanyol dimulai pada April 1896 yang berpuncak di 2 tahun kemudian dengan proklamasi kemerdekaan dan pendirian Republik Pertama Filipina. Namun Traktat Paris pada akhir Perang Spanyol Amerika memindahkan kendali atas Filipina kepada Amerika Serikat. Perjanjian ini tidak diakui oleh pemerintah Filipina yang pada 2 Juni tahun 1899 menyatakan perang terhadap Amerika Serikat. Perang Filipina-Amerika yang kemudian terjadi berakibat korban dalam jumlah besar. Presiden Filipina yang bernama Emilio Aguinaldo ditangkap pada tahun 1901 dan pemerintahan Amerika Serikat menyatakan konflik berakhir secara resmi pada tahun 1902. Para pemimpin Filipina pada umumnya menerima bahwa Amerika Serikat telah menang, tetapi permusuhan terus berlanjut dan baru mulai berkurang pada tahun 1913. Pemerintah kolonial Amerika Serikat dimulai pada tahun 1905 dengan otonomi lokal sangat terbatas. Otonomi parsial atau status persemakmuran diberikan pada tahun 1935 dengan kemerdekaan penuh dari Amerika Serikat direncanakan pada tahun 1946. Persiapan untuk negara yang berdaulat sepenuhnya diinterupsi oleh pendudukan Kekaisaran Jepang selama Perang Dunia Kedua. Dengan ekonomi yang menjanjikan pada dasawarsa 1950-an dan 1960-an,
Filipina pada akhir tahun 1960-an dan awal 1970-an mengalami kebangkitan aktivisme mahasiswa dan pergerakan sipil terhadap kediktatoran Presiden Ferdinand Marcos yang memberlakukan hukum militer pada tahun 1972. Karena ikatan yang dekat antara Amerika Serikat dan Presiden Marcos, pemerintah Amerika Serikat terus mendukung Marcos meskipun pemerintahannya dikenal sangat korup dan melakukan pelanggaran hak asasi manusia secara meluas. Namun revolusi People Power pada tahun 1986 telah memakzulkan Marcos dan membawa kembali demokrasi di negara tersebut. Periode setelah itu ditandai oleh ketidakstabilan politik dan terganggunya produktivitas ekonomi. Dan pada tahun 2019, sebuah referendum berlangsung untuk menentukan daerah otonom Bangsa Moro. Bangsa Moro Organic Law kemudian ditetapkan menjadi peraturan. Oke guys, sekian dulu untuk video kita kali ini. Bagi teman-teman semua yang suka dengan konten-konten yang ada di channel Fakta Sejarah, jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan aktifin tombol loncengnya. Dan juga teman-teman bisa men-share video-video yang ada di konten-konten Fakta Sejarah ke sosial media yang kalian punya. Terima kasih.